Halo, selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Perkenalkan dengan saya Kunardi Halim, founders dari Happy Business Club, sebuah komunitas saham sebuah komunitas edukasi saham ya. Maka dari itu kita buka kelas selama 5 hari. Jadi ini malam pertama kita untuk belajar saham selama 5 hari ke depan dan teman-teman akan banyak belajar tentang saham ya. Tapi karena ini hari pertama, saya akan mulai dengan basic terlebih dahulu dengan dasar ya, karena saya juga dapat input bahwa banyak juga dari teman-teman yang masih sangat baru di dunia pasar modal. Ya, jadi malam ini kita mulai dengan yang basic-basic dulu. Nanti setelah sesi saya biasa sekitar 45 menit ya sampai 1 jam maksimal. Kemudian nanti kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman yang merasa kurang jelas nanti kita ada sesi tanya jawabnya sendiri ya. Kemudian ya, kita mulai. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai materi kita hari ini yaitu tentang active investing ya. Jadi Bapak Ibu secara umum ya, ada dua cara sebenarnya, ada dua cara untuk menghasilkan uang di pasar modal Indonesia atau bahkan juga di luar negeri ya. Yaitu cara yang pertama adalah investasi atau saat ini yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia yaitu metode nabung saham istilahnya ya, karena orang Indonesia lebih suka mendengar kata nabung ya daripada investasi, karena investasi mereka berpikir waduh, investasi itu kan resiko ya, padahal sebenarnya eh, kalau investasi hasilnya jauh lebih besar ya. Tapi anyway itu cuma soal term aja bahasa. Dan yang kedua adalah trading. Nah, apa bedanya investasi dan trading? Secara umum ya sebenarnya sama ya, yaitu Anda beli jual saham untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika Anda lihat lebih lanjut strateginya, pemilihan sahamnya dan banyak hal yang berbeda ya. Makanya kita bikin dua kelas terpisah ya. Ada kelas untuk investasi seperti ini, 5 hari kita belajar dan kita akan banyak belajar tentang analisa fundamental ya. Analisa fundamental itu apa? Nah, analisa fundamental itu kita belajar lebih dalam tentang perusahaan-perusahaan yang bagus. Nah, kriteria perusahaan yang bagus seperti apa dan sebagainya. Nah, itu materi besok ya. Dan bukan hanya kita bisa mencari atau memilih materi perusahaan yang bagus ya, itu kriteria pertama. Yang kedua, perusahaannya bagus tapi harganya jangan kemahalan. Nah, itu nanti hari ketiga. Jadi memang kita susun materi ini secara berkelanjutan supaya teman-teman semakin hari belajar semakin mendalam dan punya satu konsep yang jelas. Oh, saham itu seperti ini ya. Terutama untuk teman-teman yang masih sangat baru, kalau langsung dikasih yang mendalam pembahasan ini itu pasti akan pusing ya. Nah, kita sudah coba susun ini dengan lebih baik dan juga kita usahakan dengan bahasa-bahasa yang simple, yang sederhana, yang kebanyakan orang awam bisa mengerti. Nah, itu yang cara yang kita sampaikan ke teman-teman sehingga teman-teman bisa mendapatkan pengertian dengan lebih baik. Ya, tapi sekali lagi kelas ini adalah kelas investasi atau kelas nabung saham. Kita akan lebih banyak belajar secara fundamental perusahaan dan kita tidak akan membahas tentang trading ya. Teman-teman yang mau belajar tentang trading ada kelasnya tersendiri ya. Jadi kita tidak ngomong soal trading. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Nah, mari kita mulai ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya saham itu ya? Secara umum ya, saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi, jika Anda membeli sebuah saham, berarti Anda membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut ya. Nah, kenapa saham ini penting dan sebagainya? Kalau kita lihat, ini bukan hanya ada di Indonesia sebenarnya, di luar negeri juga sama, di Amerika juga sama. Nah, orang-orang terkaya di dunia, termasuk juga di Indonesia, rata-rata mereka punya saham, ya. Bahkan dari perusahaan yang mereka kelola, mereka besarkan, atau juga ada investor-investor saham. Nah, belakangan ini 1-2 tahun terakhir ini ada dua nama yang mencuat ya, yaitu Pak Prayogo Pangestu dan Pak Lau Tuk Kwong. Ini agak susah ngomongnya saya ya. Yaitu
mereka mencuat karena tiba-tiba kekayaan mereka meloncat secara luar biasa karena kenaikan saham yang mereka miliki itu naik secara signifikan ya. Padahal ya kalau Anda baca, Anda mengerti hampir 10-20 tahun terakhir ya orang terkaya di Indonesia itu selalu dikuasai oleh Hartono bersaudara ya, Pak Rudi Hartono maupun Michael Hartono. Ini yang punya Jarum Group, yang punya BCA, yang punya Grand Indo dan sebagainya ya. Nah, mereka pemilik mayoritas saham di sana ya. Tapi dalam waktu 1-2 tahun terakhir ini awalnya Pak Lau Tuk Wong itu tiba-tiba melejit ya. Kekayaannya dia mengalahkan Pak Hartono bersaudara berkat sahamnya yang dimiliki ya, Bian itu naik secara signifikan ya. Dan baru berapa bulan terakhir ini tiba-tiba nama baru muncul lagi ya, Pak Prayogo Pangestu ya. Itu berkat juga sahamnya yang naik secara signifikan ya. Mungkin teman-teman ada yang mendengar ya, mereka yang bicara soal brand, cuan dan sebagainya, itu salah satu saham-saham yang beliau miliki ya. Beliau punya beberapa perusahaan ya, biasa orang kaya. Dan kalau Anda lihat juga lebih dalam, ini rata-rata punya saham ya. So Bapak Ibu ya, bahkan juga di Amerika ya Bapak Ibu ya, 7 dari 10 orang terkaya di Amerika itu juga kaya dari saham ya. Kita sebut yang punya Microsoft ya, Bill Gates, Jeff Bezos yang punya Amazon, Tesla ya, Elon Musk, Warren Buffett itu sudah pasti jelas karena beliau investor kawakan ya, sudah 80 tahun, luar biasa ya. 80 tahun di pasar modal dari umur 11-12 tahun. Tahun lalu Agustus kemarin beliau berulang tahun yang ke-93 tahun ya, dengan kondisi yang masih sangat sehat dan kaya. Nah, kan enak ya, sehat kaya, bisa menikmati hidup. Bahkan partnernya beliau Charlie Munger itu Desember kemarin baru berpulang dengan kondisi umurnya 99 tahun ya. Kalau dia bisa lewat Januari ya, ulang tahunnya di bulan Januari, itu ulang tahunnya yang ke-100, luar biasa ya. Tapi 99 udah sangat luar biasa ya. So, dan mereka itu adalah orang-orang yang kaya dari saham. Jadi Bapak Ibu secara umum, secara kesimpulan, jika Anda ingin kaya atau setidaknya ingin meningkatkan standar kehidupan Anda, financial Anda, ya, kehidupan ekonomi keluarga Anda dan sebagainya, salah satu ilmu yang harus Anda mengerti dan Anda pelajari dan kalau bisa Anda terapkan yaitu saham ya. So, ini menjadi sesuatu yang urgent saat ini ya. Why? Ya, pertama, kenapa Anda perlu belajar saham atau mengapa Anda perlu investasi saham? Nah, jawaban pertama Bapak Ibu adalah karena ada yang namanya inflasi. Nah, apa sih inflasi? Secara umum Bapak Ibu, inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang setiap tahun itu selalu naik ya. Anda bisa lihat secara real kalau Anda sadar, dulu uang 100.000 rasanya besar ya. Hari ini uang 100.000 ya biasa aja ya. Kalau hari ini Anda bawa uang 100.000 pergi ke mall ya, makan di food court, ketemu orang makan di food court, makan, minum, bayar parkir 2-3 jam, ya udah habis 100.000 ya. Atau Anda kayak suka seringkali belanja di Indomaret, Alfamart, dulu uang 100.000 Anda bisa beli banyak ya, satu keranjang atau setengah keranjang. Hari ini Anda cuma punya 2-3 barang, udah seratusan ribu ya. So ya, ini yang namanya inflasi. Inflasi artinya kenaikan harga barang. Kenapa inflasi bisa terjadi? Karena ya penduduk bertambah ya. Indonesia saat ini penduduknya sudah mendekati ya angka 280 juta. Luar biasa loh ya. Penduduk Indonesia itu nomor 4 terbesar di dunia. Kita setelah sekarang sudah bukan China nomor 1, India sekarang nomor 1, 1,5 miliar lebih. China nomor 2, 1,4 miliar lebih, hampir 1,5 M ya. Amerika nomor 3, 300-an hampir 400 juta. Nah, nomor 4 itu Indonesia ya. Nah, jadi karena setiap tahun jumlah penduduknya bertambah, kebutuhan kan semakin bertambah. Yang mau makan, yang mau minum, yang mau kebutuhannya semakin bertambah sehingga sementara produksinya
itu tidak sebanyak pertambahan jumlah penduduk. Nah, ini yang menyebabkan inflasi ya. Secara basic Bapak Ibu ekonomi ya. Ini nanti juga terjadi di saham, yaitu mengenal namanya hukum supply and demand, artinya hukum permintaan dan persediaan ya. Semakin permintaan semakin besar, artinya yang mau beli semakin banyak, maka harganya akan naik ya. Ketika persediaannya banyak, misalnya lagi panen ya, lagi produksinya massal dan sebagainya, maka harganya akan turun ya. Cara paling simpel yang bisa kita lihat ya, misalnya pada saat tahun ini kita udah 2024, sekitar bulan Maret ya, April itu sudah Lebaran ya, Idul Fitri. Nah, biasanya sekitar bulan Maret atau mendekati bulan Maret itu harga-harga daging, harga ayam, harga telur dan segala macam itu sudah mulai naik. Kenapa? Karena pada saat-saat seperti itu permintaannya naik ya. Orang-orang pengen bikin opor ayam, pengen bikin macam-macam ya, masuk bulan puasa dan sebagainya, permintaannya meningkat ya, tapi persediaannya segitu-segitu aja terbatas, ya otomatis harganya naik karena yang mau beli banyak ya. Nah, nanti ketika lagi panen, panen cabai, panen apapun, ketika lagi panen persediaannya banyak ya, sementara permintaan biasa-biasa, nah harganya akan turun ya. Itu namanya deflasi. Nah, tapi yang lebih sering kali terjadi adalah inflasi. So, Bapak Ibu, ya alasan pertama kenapa Anda perlu investasi adalah karena namanya inflasi. Nah, inflasi di Indonesia sebenarnya cukup cukup tinggi, cukup lumayan. Meskipun pemerintah secara data mengatakan bahwa inflasi kita terkendali di angka 3 sampai 4%. Well, memang itu kelihatan sehat, tapi secara makro ya, tapi secara realitas ya Anda bisa merasakan bahwa ketika tol naik ya, tol naik rata-rata harga barang naik. Nanti kalau listrik naik, barang naik. Bensin naik, harga barang naik. Jadi kebayang ya, begitu satu naik aja yang kebutuhan masyarakat, barang-barang mulai naik ya. Dan sering kali naiknya cepat, turunnya susah ya. Sehingga Anda bisa melihat dan merasakan sendiri setelah 5 tahun, 10 tahun, kok duitnya tambah kecil ya. Dulu kayaknya pegang uang katakan 100.000, wah udah tenang-tenang. Hari ini 100.000 nothing ya. Atau Anda pegang 500.000, 1 juta, udah nggak ada apa-apanya ya. Saya ingat sekian tahun yang lalu ya, dulu waktu saya masih kerja tahun 2000-an awal, wah punya gaji 5 juta, wah rasanya udah keren ya. Bisa cicil cicil mobil, kamar kosnya AC tahun 2000-an awal ya. Hari ini 5 juta itu gaji UMR. Soalnya bayangkan ya gapnya begitu jauh. Itu yang terjadi ya. So, secara singkat Bapak Ibu, kalau Anda menyadari ya, saya bikin satu statement seperti ini. Jika income Anda atau penghasilan Anda atau pemasukan Anda setiap tahun tidak bisa mengalahkan inflasi, sebenarnya Anda tambah miskin. Tuh, kok bisa coach? Ya benar ya. Inflasi setiap tahun naik. Gaji Anda kalau naiknya tidak setinggi inflasi atau lebih rendah dari inflasi, maka sebenarnya Anda tambah miskin. Ya, coba bayangkan ya, kalau Anda katakan berkeluarga, punya 2 anak aja deh ya. Sekarang gaji 10 juta punya di Jakarta ya, saya compare di Jakarta. Mungkin kalau di daerah, apalagi misalnya contoh misalnya kayak di Jogja, biaya hidup murah, makanan murah segala macam, 10 juta Anda serasa orang kaya. Tapi di Jakarta ya, punya uang 10 juta, ya, Anda punya istri, punya anak. Kalau istri Anda nggak kerja, punya anak 2, bisa-bisa nggak cukup. Apalagi kalau Anda tinggal di daerah-daerah quote and quote agak elit ya, atau kelas menengah atas kayak seperti PIK, Pondok Indah, BSD dan sebagainya. Itu Anda bisa merasakan sekali keluar makan, bahwa keluarga berempat, itu bisa 100.000, 200.000 bisa nggak cukup ya. So itu yang terjadi ya. Jadi Anda mau tidak mau ya, secara kasat mata pun Anda bisa lihat ya. Saya seringkali kasih contoh begini, secara kasat mata. Waktu zamannya kakek saya punya anak 12 ya, meninggal 2, anak 10. Cuma kakek saya yang kerja. Semua anak bisa hidup ya. Eh, Oma saya nggak kerja karena punya anak 10 nggak bisa kerja.
zamannya papa saya punya anak 5, ya, punya anak 5, mama saya nggak kerja, semuanya bisa kuliah, ya, bahkan ada satu yang bisa sampai kuliah ke luar negeri, ya. Itu zamannya papa saya. Zamannya saya, ya, itu sekarang saya suami istri kerja. Zaman sekarang ya, atau kita bilang zaman now ya, suami istri kerja, anak 2, kadang-kadang nggak cukup. Ya. Kalau pekerjaannya atau ininya pas-pasan ya. Bahkan kalau Anda teliti ya, kalau Anda yang masih kerja, sekarang gaji manajer, kalau bukan perusahaan besar ya, multinational company, manajer perusahaan biasa, kadang-kadang bisa nggak cukup loh kalau Anda punya istri, nggak kerja, anak 2, ya, biaya sekolah mahal, biaya macam-macam ya mahal. So, Bapak Ibu, ini yang namanya inflasi. So, Anda perlu, intinya Bapak Ibu, Anda perlu bisa mengalahkan inflasi ini ya. Ini baru bicara inflasi, saya belum bicara kalau biaya hidup yang semakin naik, semakin meningkat ya. Kalau anak Anda masih belum sekolah ya, pengeluaran masih oke lah, paling cuma susu, popok dan segala macam. Begitu anak sekolah ya, sekolah SD itu beda sama SMP. Sekolah SMP beda sama SMA biayanya ya. Kalau SD kan ya Anda bisa kasih makan, bawa rantangan dari rumah ya. Kalau SMA, wah udah gengsi, iya anak mami ya, bawa makanan dari rumah, iya anak mami ya kan. Akhirnya jajan, belum kalau dia perlu naik motor, naik mobil, belum kalau dia pacaran. Oh, hari gini pacaran, bawa pacar pergi sekali malam minggu aja, makan sama nonton ya 500.000 sudah minimal pasti keluar ya. Bayangin kalau Anda sebulan 4 kali keluar aja udah 2 juta. Nah, itu baru pengeluaran anak SMA, anak kuliah. So, biaya hidup juga semakin meningkat ya. Jadi makanya sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, orang mulai mencari penghasilan sampingan ya. Saya kemarin tadi baru ngobrol sama ada istri saya, cerita ya, ada temannya yang suami istri udah kerja ya, anak 2. Tapi karena punya suster 2 ya, karena suami istri kerja, terpaksa suaminya itu juga punya 2 pekerjaan ya. Supaya kenapa? Supaya cukup. Kalau nggak cukup ya. Itu yang terjadi. Anda kebayang nggak? Makin ke sini makin susah. So, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus mencari investasi yang bisa mengalahkan inflasi. Itu poin pertama ya. Anda harus mencari investasi untuk bisa mengalahkan inflasi. Artinya Anda harus berinvestasi yang bisa mengalahkan inflasi ini. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa Anda perlu investasi saham? Tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa biaya kuliah itu semakin hari semakin mahal ya. Nggak usah bicara soal kuliah ke luar negeri dan segala macam. Saya ambil contoh kuliah di dalam negeri ya. Nah, saya ambil contoh BINUS deh ya. Karena kenapa saya dulu kuliah di BINUS? Ya, Anda kebayang nggak? Saya kuliah memang sudah cukup lama. Saya kuliah angkatan 92 di BINUS. Masuknya 92. Saya waktu masuk itu, Anda tahu biaya masuk BINUS dulu itu cuma 1 juta, Bapak Ibu. Ya, sekarang saya bisa bilang cuma, dulu ya lumayan, tapi nggak mahal-mahal amat ya BINUS ya. Anda lihat 2023 terakhir, untuk masuk BINUS ini aja masih rata-rata ya 45 juta ya. Kalau dihitung kenaikan biaya kuliah terus-menerus ya, di 2028 ya, sekitar 5 tahun dari sekarang, untuk masuk ke BINUS aja Anda butuh menyiapkan dana 90 juta, hampir 100 juta. Itu baru masuknya, belum biaya kuliahnya, biaya bukunya, biaya macam-macamnya ya, belum kalau anak Anda dari luar kota harus ngekos atau ini dan sebagainya, itu biaya-biaya tambahan. So, semakin lama biaya kuliah semakin mahal ya. Karena kalau dihitung secara umum Bapak Ibu, biaya kuliah ini setiap tahun itu naik rata-rata 10 sampai 15% ya. 10 sampai 15%, angka yang sangat besar, sehingga kalau Bapak Ibu gaji Anda setiap atau income Anda setiap tahun tidak naik 10 sampai 15%, ya bisa nggak cukup buat anak Anda kuliah. Padahal kita ngerti bahwa di zaman sekarang ini ya, mereka yang lulus kuliah aja belum tentu bisa dapat kerjaan ya. Apalagi kalau anak-anak cuma lulus SD, SMP, ya gimana masa depannya ya. Kita sekarang kalau Anda mengikuti perkembangan zaman ya, sekarang dunia sudah menuju istilahnya six wave ya.
Six Wave itu kita sudah bicara Internet of Things, ya, bicara robotik, bicara soal artificial intelligence. Itu sudah canggih ya di Amerika, di Jepang ya, negara-negara maju mereka sudah mulai mengadopsi ya. Indonesia kita masih ketinggalan ya, tapi sudah pelan-pelan mengejar selama berapa tahun terakhir ini ya. Tapi kita masih kalah jauh ya dibandingkan negara-negara maju. Bayangkan nanti kalau Anda tidak update ya buat anak-anak kita, terutama gimana mereka mau bersaing dengan robot ya. Anda sudah lihat sekarang udah begitu banyak pekerjaan ya, makan di McDonald, KFC dan sebagainya. Saya udah melihat banyak yang kasir mulai nggak ada ya, gantiin sama Anda masuk, Anda pesan sendiri, Anda bayar sendiri, nanti Anda langsung ke tempat kasih makanan tinggal ambil. Berarti kan berapa banyak yang hilang ya pekerjaan. Di China juga katanya sudah ada hotel yang nggak ada karyawan, semua pakai robot. Anda masuk aja pakai face screen ya. Jadi di screen wajah Anda ya sudah dikasih tahu, kamar ini, Anda di kamar ini segala macam, pembayaran langsung dipotong dan sebagainya ya. Sudah sangat ini, dan berarti berapa banyak pekerjaan yang akan hilang. Nah, ada kebayang nggak ya, kuliah aja, sekolah aja, Anda harus bersaing sama robot, artificial intelligence dan sebagainya. Apalagi kalau anak Anda nggak kuliah, wah, ngeri-ngeri sedap ya. Kadang-kadang perkembangan zaman ini ngeri-ngeri sedap. Oke, jadi yang kedua Bapak Ibu adalah Anda harus mempersiapkan dana pendidikan buat anak Anda. Nah, yang ketiga, nah ini juga tentang kita semua nih ya, yaitu mempersiapkan dana pensiun. Nah, ini juga nggak gampang karena banyak sekali dari kita yang acuh nggak acuh, cuek ya, dan atau bahkan mungkin sebenarnya kadang-kadang dipikirin pun rasanya nggak ada jalan keluar. Apalagi kalau Anda termasuk sandwich generation ya. Apa itu sandwich generation? Sandwich generation ini generasi yang terjepit ya. Di satu sisi Anda punya anak yang perlu Anda sekolahkan ya, Anda perlu biayain yang cukup besar dan sebagainya. Di sisi lain orang tua Anda ya, atau mertua Anda itu masih hidup dan sudah pensiun dan mereka membutuhkan biaya dari Anda sendiri. Nah, problemnya adalah kita tahu bahwa ketika umur semakin bertambah ya, resiko kena penyakit dan segala macam semakin besar. Nah, sekarang ini Bapak Ibu kalau Anda sakit ya, itu biaya kesehatan itu sangat mahal ya. Rata-rata kenaikan biaya kesehatan itu setiap tahun naik 10 hingga 15% ya. Makanya dulu sempat Presiden Jokowi wanti-wanti, kenapa sih banyak orang Indonesia berobat ke luar negeri? Saya juga baru tahu belakangan ini ya. Karena ternyata di Penang ya, di Malaysia ya, yang punya duit ke Singapura itu selain lebih bagus ya, di Penang itu lebih murah ya, di Malaysia itu lebih murah. So, ya daripada di Indonesia sudah mahal ya, kadang-kadang sorry to say ya, kadang-kadang diagnosisnya salah, ini itu dan segala macam, sedikit-sedikit minta operasi ya, kadang-kadang juga ini soal bisnis ya. Ya orang juga ngeri ya. So, Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu, Anda perlu mempersiapkan dana pensiun ya. Jangan berharap seperti orang tua kita atau kakek nenek kita yang berharap banyak anak banyak rezeki, yaitu zaman dulu ya. Dulu biaya hidup tidak semudah sekarang ya. Saat ini wah ya, ya Anda harus persiapkan dana pensiun, kalau enggak menderita ya. Kita semua pengen panjang umur ya. Eh, Anda tadi saya sempat cerita Warren Buffett bisa umur 93 tahun kondisinya sehat dan kaya raya. Itu kan enak ya. Tapi kalau misalnya Anda dikasih Tuhan ya sampai kan umur kita nggak tahu, nggak ada yang tahu ya. Kalau Tuhan kasih Anda umur sampai 80 tahun, 90 tahun. Tapi Anda pensiun, Anda katakan Anda udah nggak kerja ya, pensiun di umur 60 tahun. Nah, Tuhan kasih sampai umur 80 tahun. Pertanyaannya selama 20 tahun Anda hidup dari mana ya? Makan uang pensiun berapa lama Anda bisa bertahan ya? Karena inflasi barang-barang ya, harga barang nanti semakin lama semakin nyusut ya. So, Anda harus persiapkan dana pensiun ya. Saya sendiri udah ngomong sama istri ya. Kita punya 2 anak. eh, saya juga udah ngomong sama anak saya ya. Nah, papa cuma sanggup biayain kamu sampai kuliah ya.
setelah kuliah kalian harus cari sendiri karena papa mama have to prepare, ya, harus mempersiapkan dana pensiun. Kita juga butuh, kita nggak tahu Tuhan kasih kita umur berapa, ya. Ya kita pengen panjang umur 80 tahun, 90 tahun, ya, tapi kita juga tidak ingin membebankan masa pensiun kita ke anak kita, ya. Kita pengen ya mereka punya hidupnya sendiri, punya keluarganya sendiri segala macam biar mereka mandiri. Ya, saya dan istri ya kita pengen panjang umur sampai 80 90 tahun, ya kita harus cari uang buat pensiun, buat kita bisa menikmati hidup, ya. Ya makanya itu juga salah satu sebabnya kenapa kita terjun ke pasar modal, ya karena selama kita bisa pencet buy sama sell, ya kita bisa menghasilkan uang di pasar modal. Ya, simpelnya, tapi tidak segampang gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai sini cukup jelas ya. Semoga teman-teman mengerti kenapa Anda perlu belajar tentang saham. Ya, setidaknya ada 3 alasan utama ya. Alasan lain kalau mau sebutkan masih lebih banyak. Nah, pertanyaan lain adalah kenapa harus saham ya kan padahal ada banyak investasi lain seperti tabungan, emas, deposito, obligasi negara dan sebagainya. Why saham ya? Nah, ini saya ambil dari research ya, penelitian di Amerika karena saham di Amerika sudah 200-an tahun, hampir 300 tahun ya. Jadi sudah sangat lama, sudah proven, sudah terbukti ya. Pasarnya sudah matang. Nah, di sana dari riset itu mengatakan bahwa sejarah ya selama 200-an tahun itu membuktikan investasi saham terutama saham-saham yang berkualitas. Nah, tadi yang saya bilang saham-saham berkualitas artinya saham-saham yang punya fundamental bagus ya. Nah, saham-saham punya fundamental bagus itu akan memberikan Anda hasil lebih baik, terutama di masa jangka panjang ya. Saya ambil data dari 2006 sampai 2017. Kalau Anda lihat misalnya di 2008 ini sempat terjadi penurunan di saham. Kalau Anda ingat ini peristiwa subprime mortgage di Amerika ya. Nah, ternyata juga pengaruh sampai ke Indonesia, itu harga saham sempat jatuh. Tapi kalau Anda ngerti sebenarnya ini kesempatan yang sangat bagus untuk beli saham di harga murah ya, harga perusahaan yang bagus. Dan Anda lihat at the end of the day ya, Anda tarik panjang, pada akhirnya saham itu hasilnya jauh lebih baik ya, returnnya jauh lebih baik dibandingkan investasi-investasi lain ya. So, kalau Anda lihat di sini ya, inflasi itu rata-rata 5,6 ya, tabungan 2,4, deposito 6,9, emas 6, ini obligasi negara 8,6, 45 saham secara umum ya rata-rata tuh 11,36. Jadi secara jangka panjang ketika Anda membeli saham-saham yang punya fundamental bagus. Nah, apa itu fundamental bagus? Sekali lagi, nah itu materi besok ya. Coach Ferdi akan ngajar teman-teman. Setidaknya secara umum kita punya panduan atau patokan 4P ya, bagaimana mencari perusahaan yang bagus fundamentalnya. Kita ada patokan 4P. P yang pertama itu adalah profit ya. Jadi sebenarnya ketika Anda membeli saham, yang Anda beli adalah bisnisnya. Nah, kalau Anda membeli sebuah bisnis, Anda pengen bisnis yang untung, bukan bisnis yang rugi. Emang ada coach bisnis yang rugi? Oh banyak ya, jangan salah ya. Di pasar modal itu ada 900-an saham yang saat ini terdaftar di bursa dan tidak semua itu perusahaan bagus, tidak semua perusahaannya untung ya. Bahkan kalau Anda bisa atau Anda ngerti lebih dalam, sebenarnya hanya 100-200 saham ya, paling 100-200 perusahaan yang punya fundamental bagus ya. Jadi tidak semua, hati-hati ya. Karena ada banyak sekali jebakan di pasar modal. Oke? Jadi kita cari P yang pertama tuh profit. Ya, perusahaannya untung. Nomor 1 dulu ya. Karena kita cari bisnis ya. Dan untung pun kita harus lihat untungnya semakin lama semakin bertumbuh atau semakin lama semakin berkurang. Itu juga harus Anda perhatikan ya. Nah, P yang kedua adalah dari segi people-nya. Ini gambaran umum mencari fundamental bagus ya. Besok akan lebih detail sama Coach Ferdi ya. P yang kedua adalah people. Karena kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang lah, tim manajemen lah yang mengendalikan perusahaan ya. Strateginya bagaimana mereka mengefektifkan perusahaan, efisiensi, bisa meningkatkan penjualan dan sebagainya, itu semua otaknya ya ada di manajemen ya. Makanya perlu melihat siapa orang di belakang layar, pemiliknya siapa dan sebagainya. Bagaimana mereka berbisnis dan sebagainya, itu juga penting. P yang ketiga adalah lihat produknya. Produknya apa? Bagus apa enggak? Disukai masyarakat atau enggak?
produknya semakin hari semakin bertumbuh apa enggak, variasi banyak atau enggak, atau cuma itu aja, orang nanti lama-lama orang bosen ya, atau karena sekarang kan ada banyak zamannya generasi Z ya, yang bosenan ya, dikit-dikit perlu healing dan segala macam. Dunia berubah ya. Itu P yang ketiga. P yang keempat adalah potensial predictability. Artinya kita melihat kira-kira ini dalam waktu 1 tahun minimal 1-2 tahun atau 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan ini perusahaan masih bagus apa enggak, masih bertumbuh apa enggak. Emang bisa ya, bisa diprediksi, bisa itu bisa. Nah, materinya detailnya besok. Jadi tolong teman-teman kalau bisa hadir ya. Jadi sekali lagi materinya kita berkelanjutan ya. Nah, tadi saya sempat sebut bahwa rata-rata kenaikan saham itu sekitar 11-12% itu umum ya. Tapi kalau Anda bisa memilih saham-saham yang punya fundamental bagus 4P tadi ya, itu kenaikannya bisa di atas itu ya. Ini saya ambil contoh ya. Jadi HBC ini kita berdiri sejak Desember 2015 dan sejak 2016 sampai hari ini ya kita memberikan rekomendasi-rekomendasi ke teman-teman yang pengen ikut investasi ala HBC ya, nabung saham ala HBC. Nah, kita memberikan rekomendasi saham ya, jadi beli saham apa, beli di harga berapa, kapan dijual dan sebagainya. Nah, ini hasilnya ya dari 2016 sampai hari ini ya, tapi ya ini kurang lebih ya. Nah, beberapa saham pilihan kita ya di 2016 itu hasilnya lumayan ya. Astra aksi itu 29,5% dalam waktu 7 bulan, lumayan ya. CTRA Ciputra ya, properti 26,3% 6 bulan, juga bagus ya. BST properti juga 26,8% 7 bulan, bagus. Telkom ya 26,7% 7 bulan. ICBP Indomie ya 22,7% 7 bulan. Jadi kalau Anda bisa memilih perusahaan-perusahaan yang cukup bagus, rata-rata hasil investasinya bisa di atas 20% ya. Nanti di hari Kamis Bapak Ibu, saya nanti akan jelaskan tentang strateginya ya. Bagaimana dengan keuntungan 10% saja keuntungan 20% per tahun saja ya. Uang Anda bisa naik berkali-kali lipat ya, namanya compounding interest. Nah, itu materi hari Kamis ya. Strateginya bagaimana, pemilihan sahamnya bagaimana dan sebagainya itu nanti di hari Kamis ya, itu materi kita. Oke. Nah, 2017 gimana Bapak Ibu? 2017 hasilnya juga bagus ya. Kecepatan. Sorry. Nah, ini 2017 ya. 2017 hasilnya juga lumayan. S Hardware 72% selama 10 bulan, nggak sampai setahun ya. BRI, Bank BRI 53% 1 tahun, bagus ya. BNI 49% 6 bulan juga bagus. Indofood ya, Indomie ini induknya ICBP ya. 14% tapi 6 bulan, masih oke ya. 2018 juga lumayan ya. Rals Ramayana 40% selama setahun ya. MAPI Mitra Adi Perkasa 46% 6 bulan. SMRA Sumarekon 40% 3 bulan juga bagus. S Hardware 37% 11 bulan juga bagus. Pakuwon 27% 3 bulan bagus. BCA 18% 1 tahun. Still oke ya. 2019 gimana? Lumayan ya. SMRA 50% 6 bulan bagus. BRI 25% 7 bulan bagus, ICBP 33% 5 bulan bagus, Pakuwon 20% 6 bulan juga bagus. Bahkan Bapak Ibu yang luar biasa adalah ini kenapa kecepatan? Ya, yang luar biasa adalah di tahun 2020 ketika terjadi pandemi ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa krisisnya itu justru kesempatan yang sangat bagus untuk membeli saham bagus yang fundamental bagus di harga yang lebih murah karena waktu krisis adalah lagi diskon. Nah, 2020 kan kita semua tahu ya bahwa terjadi pandemi COVID ya. Tapi justru itu kesempatan yang sangat berharga, sangat luar biasa untuk teman-teman investasi di pasar modal. Anda bisa lihat hasilnya ya. Wika itu 88% luar biasa ya, 8 bulan ya. CTRA Ciputa 84% 7 bulan luar biasa. BTPS 60% 3 bulan. Nah, sangat bagus. ASI Astra 60% 8 bulan juga sangat bagus.
Tuxedo muncul, orang pinter minum tolak angin, 60% 7 bulan ya. SMGR 60% 7 bulan. Anda bisa lihat justru krisis ya, itu justru peluang yang sangat bagus, luar biasa untuk meningkatkan kekayaan Anda di pasar modal ya. So, Bapak Ibu ya, sekarang kita masuk yang lebih praktikal ya. Apa sih aturan di dalam melakukan active investing? Secara umum ya, active investing ini kita menggunakan 4 aturan mendasar ya. Nanti detailnya akan lebih mendalam. Tapi secara umum ada 4 aturan di dalam active investing ya. Yang pertama adalah Anda melakukan investasi secara berkala ya. Jadi yang kita sarankan Bapak Ibu adalah setiap bulan Anda kan baik terima gaji maupun bisnis Anda sisihkan 10-20% dari income Anda. Berapa besar income Anda? Saya nggak tahu ya. Ada yang punya income 10 juta sebulan, 20 juta sebulan. Tapi kalau Anda bisa sisihkan 10-20% saja ya, Anda belikan saham ya, itu dalam jangka panjang itu hasilnya bisa naik berkali-kali lipat. Itu nanti strateginya akan saya sharing di hari Kamis ya. Jadi ikutin hari Kamis. Yang kedua adalah invest bahkan dalam kondisi krisis. Nah, tadi saya sudah tunjukin di tahun 2020 itu justru kesempatan yang sangat bagus membeli saham bagus di harga murah ya. Saya sendiri dapat banyak ya waktu tahun 2020. Saya ingat BCA itu dari 4 jutaan satu lot ya. Pembelian saham itu harus per lot. Satu lot itu 100 lembar ya. Jadi kalau Anda yang biasa lihat, oh di running text baik di TV, sekarang media sosial juga banyak ya. Misalnya harga apa? Harganya 1.000 misalnya ya. Saham apa harganya 1.000. Jangan seneng, murah ya 1.000 ya. Enggak, Anda harus kali 100 ya, karena itu harga per lembar ya. Nah, Anda kali 100, satu lot itu 100 lembar, ya sebenarnya gampang, tinggal tambahin 2 nol di belakang. Jadi kalau 1.000 berarti 100.000 ya. Nah, pada saat itu Anda beli, nah ketika dalam kondisi krisis, beli perusahaan bagus di harga murah, naiknya luar biasa ya. BCA itu sempat turun 50%, BRI juga turun 50% waktu pandemi, wah itu naiknya luar biasa. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah invest di banyak perusahaan bagus. Artinya Anda melakukan namanya diversifikasi. Ingat, hukum utama investasi adalah diversifikasi. Anda pasti pernah mendengar istilah orang suka ngomong begini. Never put all your eggs in one basket. Jangan pernah menaruh seluruh telur Anda dalam sebuah keranjang. Karena kalau keranjangnya jatuh, ya pecah semua. Ya sama. Di pasar modal juga sama ya. Never put all your eggs in one basket. Jadi yang harus Anda lakukan, Anda beli saham tapi sektornya beda. Nah, di Indonesia itu ada banyak sektor. Ada sektor perbankan, ya perbankan itu ada BCA, BRI, Mandiri, BNI dan masih banyak lagi. Kemudian ada sektor katakan consumers itu ada Mitra Adi Perkasa, MAPI, ada MAPA, ada Mayora, ada banyak ya saham-saham retail. Kemudian ada properti itu ada BCA, ada BSD, ada Ciputra, ada Pakuwon, ada macam-macam ya. So, Anda beli di perusahaan-perusahaan yang berbeda. Jadi jangan semua karena saya suka perbankan, saya belinya semua bank. No ya. Anda misalnya beli 2 di perbankan, 2 di retail, 2 di properti, 2 di supaya Anda diversifikasi ya. Dan by the way, ingat bahwa kita mencari uang di pasar modal. Jangan jadi kolektor saham. Kolektor saham tuh artinya begini. Oh, punya saham 50. Kenapa? Saya koleksi, Pak. Lah salah ya. Kita cari duit, kita cari untung ya. Saran dari HBC ya, Anda cukup sebenarnya dengan 5 sampai maksimal 10 saham yang punya fundamental bagus, itu portofolio Anda sudah cukup bagus ya. Anda nggak perlu kolektor saham sampai 50 saham, 100 saham, nggak perlu karena pusing ya. Anda nggak sanggup monitor semua ya. Anda mungkin ngerti semua bisnis ya. So fokus aja 5 sampai 10, that's the best ya. Dan yang keempat adalah Anda invest di waktu yang tepat ya. Nah, bagaimana caranya nanti juga akan diajarkan di sesi-sesi berikutnya ya. Setidaknya Anda punya pemahaman basic terlebih dahulu. Nah, saya kasih contoh ya yang lebih praktikal ya. Katakan ada seorang wanita, dia usia 25 tahun, artinya dia baru lulus kuliah ya.
dia dikasih uang 30 juta sama orang tuanya sebagai modal, terus dia taruh uang itu di saham, dan rata-rata saham katakan punya pertumbuhan 12% saja, ya. Maka ketika dia pensiun di usia 60 tahun, uang 30 jutanya ini bisa jadi 1,5 M. Gimana caranya? Ya 30 juta setiap tahun dikasih bunga 12%, 12%, 12%. Anda bisa hitung secara kalkulator, nanti dia akan menjadi 1,5 M. Ya. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, katakan atau contoh ya, misalkan ternyata wanita ini setelah mendengarkan pengajaran di HBC, dia pengen nambah ya, dia tambah 1 juta aja setiap bulan dari gajinya dia, ya 10% dari gajinya dia, ya. Jadi Anda lihat ya, wanita usia 25 tahun, investasi 30 juta di awal, ya, pertumbuhannya 12%, tapi karena dia sudah kerja, dapat gaji, setiap bulan dia tambahin 1 juta dari gajinya dia untuk sahamnya ini. Nah, ketika dia pensiun nanti di usia 60 tahun, uangnya akan jadi 7 miliar. Pertumbuhannya luar biasa loh Bapak Ibu ya. Tadi kalau dia nggak nambah 1 juta ya, cuma modal ini aja, itu uangnya 1,5 M. Ya. Sekarang hanya dengan menambah 1 juta rupiah, uangnya bisa jadi 7 M. Artinya hanya dengan penambahan 1 juta aja, kenaikannya bisa 5,5 M. Itu luar biasa ya. Nanti di hari Kamis ya saya akan jelaskan lebih detail lagi ya. Kenapa saya bilang ini 12% biasa ya. Karena kalau Anda bisa pilih saham-saham yang bagus, tadi saya udah sempat kasih tahu di awal, Anda bisa mendapatkan rata-rata ya, bisa 20 hingga 30% normal di saham, ya, saham Indonesia terutama. Dan kalau Anda bisa katakan pertumbuhan 20% saja, itu hasilnya dahsyat, hasilnya luar biasa. Ya, nanti saya akan tunjukin di hari Kamis, ya itu strateginya kita. Oke, jadi ikutin dari hari lepas hari, Anda akan banyak belajar. Ya, so Bapak Ibu, bagaimana langkah pertama Anda untuk bisa investasi di pasar modal ya. Langkah pertama Anda adalah Anda perlu buka account di sekuritas ya. Tidak harus MNC ya. Ini kebetulan HBC kerjasama dengan MNC. Jadi basicnya begini. Dulu ketika HBC mulai berdiri di tahun 2015, kita nggak kerjasama dengan sekuritas manapun. Kenapa? Karena kita pengen netral, kita nggak pengen memihak satu sekuritas. Nanti dipikir kita mau jualan sekuritas ya. Tapi setelah 1 tahun, 2 tahun berjalan, kita evaluasi, saya sama Pak Johan, partner saya, kita sampai telepon ya, kita telepon member-member kita karena dulu belum banyak ya, baru ada 100-an member awal kita. Pak, gimana investasinya? Udah menghasilkan belum dan sebagainya? Ternyata kita kaget Bapak Ibu. Ternyata sebagian besar, hampir 50% itu bilang, aduh Pak, sorry nih belum mulai, belum ini, itu segala macam. Kita tanya, kenapa Pak? Kendalanya apa? Apa yang bisa dibantu? Anda percaya nggak? Ternyata sebagian besar itu belum nabung saham, ya, padahal udah dikasih rekomendasi dan sebagainya, udah diajarin ya caranya dan sebagainya. Semua udah diajarin. Alasan utamanya adalah belum punya rekening, ya. Ya, saya ingat ya dulu buka rekening sulit, kompleks ya, karena Anda harus isi macam-macam, isi data pribadi, penghasilan, pengeluaran dan segala macam ya. Banyak orang, saya ingat dulu sampai isi sampai 20-an halaman ya. Yang sekarang sudah sangat gampang, sangat mudah. Sekarang online pun sudah banyak. Jadi Anda tidak perlu ya, tidak harus di MNC. Mau pakai tempat lain juga is okay, no problem ya. Tapi ya, karena kita kerjasama eksklusif dengan MNC, kita punya dapat prioritas, dapat dapat advantage, dapat keuntungan, ya. Ya, apa sih keuntungan kalau Anda buka di MNC Sekuritas ya dengan kode sales HBC, karena ini kita kerjasama eksklusif ya. Nah, beberapa keuntungannya adalah pembukaan account gratis. Ini mungkin sekarang sudah banyak, tapi dulu saya ingat pertama kali saya buka account tahun 2000-an awal di Philip Sekuritas, itu saya diminta untuk setor dana 25 juta. Itu baru setoran awal ya. Itu gede banget ya. 2000-an awal saya ingat dulu saya kerja di perusahaan multinasional ya, gaji manajer, gaji 5 juta. Jadi uang 25 juta itu gede banget saat itu ya. Jadi dulu memang untuk buka account itu mahal ya, sulit ya. Tapi sekarang gampang, udah banyak gratis ya. Kita hidup di zaman yang lebih enak ya. Tapi meskipun gratis Bapak Ibu,
Anda perlu melakukan deposit awal. Ini sebagai langkah awal aja supaya sekuritas dan OJK pengen tahu Anda serius apa enggak ya. Anda perlu deposit awal 500.000 ya, ini sebagai tanda Anda serius. Nah, tapi uang 500.000 ini bisa Anda pakai buat beli saham ya. Kalau normal Anda buka sendiri perlu 5 juta ya, tapi kalau Anda pakai kode sales HBC ini nggak perlu 5 juta ya. 500.000 udah bisa aktif ya. Berikutnya, Anda tidak dikenakan fee minimum transaksi. Ya, nggak gede sih. Biasanya dikenain seperti kalau di bank itu ini biaya adminnya. Ya, nah itu biaya admin di sekuritas itu biasanya 10.000 per hari. Ya, nah yang nggak gede sekali lagi. Tapi ya, kalau mak-mak nih hitung, Pak di 10.000 sehari, sebulan 30 hari 300.000 Pak. Ya lumayan nambah-nambah sini ya sudah ya. Kalau Anda mau buka dengan kode sales HBC, ini ditiadakan, ya, digratiskan istilahnya. Berikutnya juga tidak ada biaya bulanan market info, ya. Biasanya Anda dikenakan market info tuh 16.500 per bulan, ya. Market info tuh apa? Ya kayak misalnya ada saham mau stock split, ada misalnya ada RUPS dan segala macam, nah itu biasanya ada market info ya. Nah ini memang murah 16.500 ya, tapi kalau dikali setahun kan mak kan hitung, Pak kalau kali setahun kali 12 lumayan tuh Pak 300-an ribu juga, ya udah ya ini juga digratiskan. Tapi meskipun ini semua gratis, Anda dapat harga real time dari bursa, jadi tidak mengurangi fasilitas yang seharusnya Anda terima ya. Nah, seringkali juga orang tanya, Pak, kenapa sih MNC dan bukan sekuritas yang lain? Well, jawaban gamblang, saya orangnya belak-belakan, karena kita kenal manajemennya ya. Waktu saya pertama kali ketemu direkturnya itu teman saya ternyata ya, teman kuliah. Ya, nah, enaknya karena teman kuliah, jadi kalau ada apa-apa kita dibantu ya. Karena dulu Pak Johan partner saya itu pernah buka di sekuritas lain hanya gara-gara lupa lupa apa password itu sampai akunnya nggak bisa aktif. Udah tanya bolak-balik cara ininya segala macam. Repotnya minta ampun. Harus pakai surat polisi lah, harus macam-macam dah. Ribet ya. Nah, kalau Anda di MNC, kita punya tim yang bisa bantu Anda. Baik dari pembukaan rekening sampai Anda punya problem, Pak ini gimana caranya, ini itu dan sebagainya, kita bisa bantu. Ya karena MNC karena saking percaya sama HBC, kita udah kerja sama 5-6 tahun terakhir, udah lebih bahkan ya, 6-7 tahun terakhir ini, MNC puas dan mereka sampai memberikan tim ya. Jadi ada tim khusus yang handle HBC. Jadi kalau ada apa-apa kita tinggal kontak ya. Bahkan ya ngomong worst case nih ya. Worst case itu masalah yang cukup besar. Anda punya problem besar di MNC, Anda tinggal ngomong sama kita, saya bisa WhatsApp ke direktur sampai presidirnya dan sampai CEO-nya dan mereka kan langsung turun tangan ya. Karena begitu jangankan presidir ya. Saya belum sampai hari ini belum pernah sih mentok-mentok cuma sampai di direktur, karena kalau udah direkturnya udah ngomong, ini kenapa nggak beres? Nah itu anak buah udah kalang kabut ya. Tapi biasa cuma sampai level manager ya. So jadi istilahnya kalau Anda buka di MNC kita bisa bantu ya. Kalau ada apa-apa pun kita bisa bantu. Itu janjinya kita ya untuk teman-teman. Kalau enggak juga nggak apa-apa, is okay ya. So, buat Bapak Ibu yang pengen buka account, oh by the way, kenapa Anda perlu buka account? Karena nanti di hari Rabu biasanya kita akan kasih Anda contoh rekomendasi saham HBC. Kenapa? Supaya Anda belajar. Setidaknya Anda belajar beli saham ya. Karena pengalaman kita, ini pengalaman kita ya. Dulu kalau cuma kasih pelajaran ya, habis pelajaran selesai ya udah lupa ya. Nah, kita pengen Anda juga praktek ya. Ibaratnya kalau Anda belajar berenang, jangan cuma dikasih tahu cara berenang yang baik itu seperti apa ya. Anda harus terjun ke kolam renang, berenang ya. Jadi Anda belajar beli saham, nggak usah besar ya, beli satu lot aja ya, harga murah, misalnya cuma berapa ratus ribu, supaya Anda praktek, ternyata beli saham gampang ya, mau jual juga gampang. Jadi Anda praktek. Jadi kenapa kita minta Anda kalau bisa buka account hari ini, malam ini, supaya nanti hari Rabu ketika account Anda jadi, kita praktek sama-sama, beli saham sama-sama ya. Nah buat teman-teman yang pengen buka account, silakan Anda kontak ke hotline kita di 0812 2626 7733 ya. Di sini sudah ada tim yang
siap membantu teman-teman untuk pembukaan rekening ya. Anda tinggal kasih dokumen, KTP dan sebagainya, nanti semua akan dibukain ya. Kita punya tim yang siap membantu teman-teman. Oke, clear ya? Sampai cukup jelas ya. Oke, saya stop share dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan Anda boleh ketik di bagian chat. Saya akan coba menjawabnya. Oke, thank you. Rila, Coach, kalau investasi juga idealkah di pasar luar kayak Coca-Cola, McD dan kalau Anda baru belajar, ya ibaratnya nih ya, ikan kecil jangan berenang dulu di samudra, habis Anda. Ya, kelihatannya, Coca-Cola, McD udah gede ya, Anda belum ngerti permainan di sana lebih kompleks ya. Belajar dulu di Indonesia ya. Alon-alon asal kelakon. Ojo ke susu. Wah, ini saya bukan orang Jawa nih ya. Coba-coba ngomong Jawa ya. Nggak perlu. Tapi kalau Anda sudah jago, silakan. Anda mau ke market US, Hong Kong, silakan ya. Saya dan istri kita juga trading kok ya. Kita juga lebih ke invest sebenarnya di market luar. Ya, apalagi kemarin, ini saya sharing ya. Kemarin waktu grand launching BYD, Build Your Dream, mobil listrik, itu mobil listrik yang sudah mengalahkan Tesla ya, sebagai penjualan mobil nomor satu listrik, mobil listrik sedunia. Wah, kemarin launching heboh dan kita sudah ngincer. Wah, ini perusahaan bagus, dia punya teknologi untuk mobil listrik tuh paling canggih. Kita kemarin saya udah diskusi sama istri, kita udah ngincer ya beli saham BYD ya. Kalau Anda sudah jago, ya ibaratnya Anda baru belajar berenang, ya masih mungkin tenggelam, keminum air dan sebagainya, jangan coba udah langsung ngomong, Pak, bagaimana supaya saya bisa berenang di samudra, ya, yang ada ombaknya, ada ikan pausnya, nanti Anda tenggelam habis, ya, bisa tapi nanti, ya, sabar, ojo ke susu, ya. Dipo, coach. Bagaimana membagi porsi uang untuk cash, trading, dan investasi? Well, itu money management dan setiap orang kan punya money management yang berbeda ya. Tapi setidaknya saya nggak bisa kasih ini ya. Saya bukan ahli di bidang keuangan dalam arti kata saya bukan financial apa sih namanya ya kayak gitu gitulah ya. Saya cuma ngerti dari baca dan karena kan setiap orang punya ini beda-beda ya Pak Dipo ya. Saya nggak tahu penghasilan Anda berapa, saya nggak tahu pengeluaran Anda berapa, saya nggak tahu tanggungan Anda berapa dan sebagainya. Itu saya nggak tahu gaya hidup Anda seperti apa. Itu semua punya pengaruh Pak Dipo. Sehingga gimana cara Anda membagi ya sebijaksana mungkin. Ya kalau Anda tanya saya, ya saya 90% ya itu duit saya di saham ya karena kita udah lama kita mengerti pasar modal dan sebagainya. Tapi kalau sebagai pemula jangan langsung terjun ya. Lebih baik Anda pelan-pelan. Tadi saya udah bilang start aja. Gampangnya mulailah dengan 10% dari income Anda ya. Berapa income Anda? Kalau income Anda 10 juta, mulailah dengan 1 sampai 2 juta. Kalau income Anda 20 juta, mulailah dengan 2 juta, 4 juta untuk Anda beli saham ya. Nah, soal mau trading dan invest buat saya nomor satu itu Anda belajar lebih dulu ya. Nggak usah buru-buru, wah langsung pengen trading dan segala macam ya. Di pasar modal itu banyak sekali jebakan ya. Kita saya udah ngajar berapa? Kalau hitung ratusan mungkin udah lebih, mungkin udah 1000-an kelas ya. Karena HBC udah hampir 10 tahun, setiap minggu kita ada kelas seperti ini ya. Jadi saya udah ngajar udah banyak, itu baru online, belum offline, belum macam-macam ya. Orang pikir di saham itu gampang cari duit. Kenyataannya tidak segampang itu. Ya, saya ngomong jujur aja ya. Dan kalau Anda mau bicara soal trading dan invest, nomor satu saya bilang belajar dulu deh. Ya. Anda udah belajar, udah ngerti, mulailah dengan uang kecil, jangan uang besar dulu. Karena kalau uang besar, begitu Anda kehilangan duit, ya, sakit. Karena resikonya banyak. Karena di mana-mana kalau Anda belajar apapun, Anda akan banyak melakukan kesalahan. Ya, sebagai trader pemula, sebagai investor pemula, percaya sama saya, Anda akan lebih banyak melakukan kesalahan dibandingkan Anda kalau udah 10 tahun, 20 tahun di pasar modal, itu udah beda cerita. Ya, jadi saran saya selalu di awal nomor satu, Anda belajar dulu. Yang kedua, mulailah dengan uang kecil. Ya, buat Anda test the water. Oh, ternyata
investasi saham tuh seperti ini, oh trading saham tuh seperti ini. Pelan-pelan sambil Anda pelajari, semakin Anda yakin, semakin Anda mantap, nah Anda boleh pelan-pelan tambah modal Anda ya, sehingga investasi Anda berkembang. Jangan langsung mikir muluk-muluk, "Weh, saya pengen jadi profesional trader. Saya pengen trading for living." Ya boleh-boleh aja, tapi mungkin 5-10 tahun lagi ya. Semoga ya Pak Dipo ya, bukan saya tidak bermaksud apa ya, memadamkan semangat Anda ya. Saya cuma kasih tahu Anda realita ya. Kadang-kadang realitas tidak seindah ya. Kenyataan kan kadang-kadang lebih menyakitkan. Saya orangnya belak-belakan, jadi lebih baik saya ngomong apa adanya daripada Anda kecewa, ya kan? Kan banyak orang berpikir misalnya contoh ya, "Wih, pacaran tuh indah." Ya kalau Anda belum pernah pacaran atau Anda nggak pacaran ya, kayaknya wah jomblo tuh sengsara. Nah, Anda belum pernah putus cinta ya. Kalau pernah putus cinta baru tahu, ternyata pacaran juga nggak enak ya. Bentar-bentar ditanyain, "Kamu kemana? Lagi sama siapa? Ngapain aja?" dan segala macam ya. Belum duit habis, belum macam-macam deh ya. Anda yang sudah pernah pacaran pasti tahu ya. Nah, sekarang saya udah menikah, punya anak, nah beda lagi sudah ya. So, anyway, Wilyadi, di MNC minimal berapa setor pembukaan rekening? Tadi udah 500.000 untuk awal ya. Setelah itu supaya karena Anda tetap aktif, Anda perlu mempertahankan setidaknya 100.000 ya. Gampang. Pak Yosua. Malam, Pak. Kalau sudah ada akun di sekuritas lain, apakah bisa dipakai untuk belajar invest di hari Rabu nanti? Bisa. Cuma Pak Yosua, sekuritas kan banyak ya. Kalau nanti Anda tanya kita fiturnya, ya ini fiturnya apa, ini maksudnya apa segala macam. Nah itu kita nggak bisa janji ya, kecuali mentor kita sudah belajar. Tapi biasanya kita nggak berani janji karena sekarang sekuritas banyak Pak Yosua ya. Selain daripada sekuritas jadul ya, jadul itu seperti IPOT ya, kemudian apa sih banyak ya, Trimegah, Mandiri, BCA dan sebagainya. Sekarang juga banyak bermunculan ya sekuritas-sekuritas yang online, stock big dan segala macam. Nah itu fitur-fiturnya saya udah nggak ngerti ya. Jadi kalau Anda tanya, nah mungkin kita nggak ngerti Pak Yosua. Jadi mohon maaf ya. Kalau di MNC kita pasti tahu ya karena kita pakai setiap hari ya. Risma, Coach, lebih cuan mana? Saham mainnya kita trading harian atau sebagai investasi? Well, pertama, dua-duanya menguntungkan ya. Tapi yang lebih mana tergantung kondisi pasar. Nah, kondisi pasar kan fluktuatif ya, naik dan turun. Kadang-kadang sebenarnya lebih menguntungkan invest daripada trading ya. Karena trading Anda perlu harus mantau dan segala. Anda butuh waktu lebih besar, lebih banyak dan Anda perlu skill yang mumpuni karena Anda harus lihat chart ya, baca laporan keuangan, ngerti kondisi market, baca berita dan sebagainya ya. Sementara kalau investasi sebenarnya lebih aman dan juga lebih cocok buat pemula ya. Saran saya sih lebih baik Anda mulai dari investasi ya. Investasi juga lumayan kok ya. Anda bisa kaya kok dari invest. Buktinya udah banyak ya. Warren Buffett juga kaya dari saham, banyak kok ya. So, tidak harus Anda trading harian. Ya. Sebenarnya trading harian itu banyak sekali jebakan. Ya. Banyak orang kehilangan uang di pasar modal karena mereka trading harian. Ya. Bahkan data menunjukkan bahwa 90% itu trader itu rugi. Ya. Berarti kalau 10 orang trader, ya 9 tuh rugi. Yang untung cuma satu orang. Ya. So, jangan jangan gampang terpengaruh. Wih, kalau trading harian tuh pasti untungnya deh. Belum tentu. Tergantung Anda jago apa enggak. Ya. Tiwi, kalau investasi berarti waktunya paling enggak 6 bulan ya. Betul, itu direview tiap berapa lama coach? Biasanya setiap 3 bulan. Karena kenapa? Biasanya setiap 3 bulan itu keluar laporan keuangan. Nah itu menentukan ya. Laporan keuangan itu melihat ini masih untung apa rugi, untungnya semakin naik atau semakin turun. Itu yang tadi saya bilang ya. Nah biasanya reviewnya per 3 bulan. Ya, tapi biasanya juga dari waktu-waktu kita baca berita ya. Kita kan ya, karena kalau Anda tunggu laporan keuangan, kadang-kadang Anda sudah terlambat. Pasar udah jual duluan ya. Nanti Anda bukannya untung malah rugi. Biasanya dari waktu ke waktu. Kita bahkan setiap hari. Jadi kalau Anda mau di pasar modal, baik sebagai trader maupun investor, syarat nomor satu sebenarnya adalah Anda perlu banyak baca. Ya, baca berita, terutama berita ekonomi. Ya, dan kadang-kadang
bukan hanya ekonomi, politik juga punya pengaruh ya. Kayak sekarang ini ya, Indonesia mau pemilu, nah orang wait and see, siapa yang menang nih? 01, 02, 03 ya. Itu juga punya pengaruh ya. Oke, lanjut ya. Jason, selamat malam Pak. Untuk saham time to buy, time to sell akan diajarkan next meeting ya. Karena saya tipe orang yang invest secara berkala, bukan untuk trading. Saya perlu belajar untuk time to buy dan time to sell. Ya, time to buy, time to sell itu nanti ya. Lebih baik Anda belajar dulu Pak Jason ya, Mr. Jason ya, belajar dulu. Kusno, scalping atau fast trade jika bisa profit 1 sampai 2 per hari, apakah lebih baik dari menabung saham ya? Kenyataannya tidak segampang itu, Pak Kusno. Ya, saya ngomong jujur aja. Anda nggak percaya? Ini saya ngomong dari realita ya. Kalau Anda cuma modal nonton YouTube, Anda cuma modal dengar kiri kanan, ya, di sana banyak menjanjikan hal-hal yang manis dan indah. Seakan-akan setiap hari Anda bisa untung cuma 1 2 hari per trading. Ya, kenyataannya tidak segampang itu Ferguson ya. Tidak setiap hari Anda bisa untung ya, karena market tidak selalu bagus ya. Dan kalau kondisi market lagi jelek, Anda maksa buat trading, kemungkinan besar Anda akan rugi ya, karena market lagi jelek ya. Misalnya Anda mau beli saham apa ya, tiba-tiba ada pernyataan misalkan mau perang ya, saham rontok ya waktu zaman tahun 2019 ya. Itu banyak trader frustasi ya karena mereka udah analisa, fundamentalnya udah bagus, teknikalnya udah bagus ya. Tiba-tiba Donald Trump, Presiden Amerika saat itu, dia cuma nge-tweet aja ya di Twitter, sekarang sudah X namanya. Dia cuma nge-tweet aja, saya mau perang sama Korea Utara. Itu saham di seluruh dunia rontok ya. Jadi jangan pikir, setiap hari saya bisa untung. Kalau seindah itu ya, kalau dunia seindah itu, Pak Kusno, semua orang sudah kaya raya ya. So, sorry ya, saya ngomong kenyataan ya, supaya Anda tidak terlalu banyak bermimpi yang indah. Ya, realitas saja ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa, ingat ya, saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak bisa kaya di saham ya. Anda bisa kaya, tapi ada caranya ya. Saya lebih suka ngomong yang reasonable ya, lebih suka ngomong yang kenyataan ya bisa ya enggak, yang penting enggak, daripada wih Anda pasti bisa kaya ya, semangat Anda pasti bisa kaya, Anda bisa sukses, Anda bisa apalah ya, Anda setiap hari Anda bisa untung 2-3%. Ya, kenyataannya tidak segampang itu ya. Karena kalau saya ngomong manis-manis, begitu Anda rugi, ya, kan lebih sakit. Ya, mendingan saya ngomong apa adanya, ya. Anda mungkin kecewa, mungkin kesel sama saya, tapi begitu Anda lihat kenyataan, Coach Kunardi benar juga, ya. Kan lebih baik begitu. Ya. Daripada, katanya bisa untung, katanya bisa kaya, ya, duit hilang, nah baru komplain, ya. Pak Edwin, saham dan kripto mana lebih cocok untuk investasi? Kalau saya, ya, kripto sampai hari ini, Pak Edwin, itu masih spekulatif. Artinya, ya masih banyak ups and down. Itu yang pertama. Yang kedua, kripto itu tidak punya fundamental yang jelas. Ya. Yang ketiga, sampai hari ini kripto itu eh, belum diakui semua negara. Jadi masih ada pro dan kontra. Ya. Dan kripto itu fluktuasinya, ya dia naik bisa tinggi, turun juga bisa turun tajam ya. So, saya tidak menganjurkan kripto untuk pemula, apalagi yang belum mengerti sama sekali ya. Kalau saham sudah jelas. Kalau saya bicara saham BCA, Anda kan bisa besok datangin perusahaan BCA, bank BCA, Anda lihat, BCA seperti apa, kantornya di mana, pelayanannya bagaimana, orang kaya taruh duitnya di bank mana, segala macam, Anda bisa ngerti. Kalau saya bicara soal Indomie, Anda tahu semua orang suka Indomie, sampai ekspor ke luar negeri dan sebagainya. Kalau saya cerita soal macam-macam ya, saya bicara soal properti, Anda ngerti ya. Karena saham itu beli bisnis, bisnis yang real, kelihatan ya. Misalnya atau saya contoh retail yang bagus, misalnya Alfamart. Anda bisa lihat Alfamart ada di mana-mana. Orang suka datang ke Alfamart, ya nyaman dan sebagainya. So itu contoh perusahaan bagus. Very simple. Kalau kripto, Anda bisa lihat apa? Nothing. Ya, Anda yakin taruh uang di kripto? Ya, ya. Jujur saya juga ya, saya sama istri kita juga coba-coba kripto, tapi kita tidak berharap kaya dari kripto. Ya, kalau kaya ya puji Tuhan, itu buat kita bonus ya.
Tapi kalau enggak ya sudah, kita juga pakai uang kecil kok, paling berapa puluh juta ya. Jauh uang kita di saham jauh lebih besar. Ya kripto kita cuma nyoba-nyoba aja, ya test the water istilahnya. Ya kalau kaya bagus, nggak. Kalau untung besar bagus, kalau nggak untung ya nggak apa-apa. Ya kita anggap uang sekolah. Ya. Tapi kan berapa banyak yang bisa seperti itu? Ya. Kalau saya bilang kripto bagus, nanti duit Anda hilang di sana, kan Anda marah-marahin saya. Ya. Pak Johan, sudah punya akun di Stockbit. Apakah bisa dipakai buat latihan hari Rabu? Ya, selama Anda ngerti cara pakainya, cara beli, cara jual, no problem, Pak Johan. Ya, Pak Andi. Bentar ya. Coach, kalau kita sudah punya saham dan posisi nyantol, nah itu karena nggak ngerti beli saham apa, atau loss 50%, nah duit hilang 50%, kita biarkan aja apa harus cut loss. Nah, saya nggak tahu Anda beli saham apa, ya kalau Anda beli saham abal-abal, artinya Anda nggak ngerti fundamentalnya seperti apa, ya udah, daripada duit Anda hilang 100%, ya Anda cut loss. Tapi Pak Andi, kalau ternyata itu saham yang perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus, eh, ya Anda harus pikir-pikir. Bahkan kalau diinvest, Anda bisa beli lagi di harga bawah sehingga Anda dapat namanya average down. Tapi saran saya belajar dulu Pak Andi ya. Besok Coach Ferdi akan ngajarin Anda untuk gimana sih caranya melihat perusahaan yang bagus itu seperti apa ya. Karena tidak semua bisa diperlakukan sama ya. Ibaratnya nih saya kasih ibarat contoh ya. Anda tanya saya, Pak, wanita yang cantik seperti apa? Nah, cantik kan relatif. Kalau jelek absolut ya. Kalau jelek ya kita semua bilang, jelek banget. Nah, semua setuju ya. Tapi kalau saya bilang cewek cantik, nah, Bapak lihat cantiknya dari mana? Hidungnya kah, kulitnya kah, bodinya kah, atau inner beauty-nya, ya karakternya, kebaikan hatinya, kedewasaannya itu kan relatif. Ya. Setiap orang bisa beda-beda, Pak Andi. Ya. Jadi kita saham juga sama, ya. Ada 900-an saham, ya. Kita harus melihat satu persatu, nggak bisa bilang saham ini pokoknya kalau loss 50% cut loss atau ya kalau dia saham bagus, misalnya saya kasih contoh saham BCA. Ya, kalau kondisi normal nggak mungkin BCA turun 50% ya. Tapi kalau kayak pandemi kemarin 2020, BCA turun 50%, BRI turun 50%. Saya beli ya. Ya, saya beli lagi di bawah ya. Saya waktu pandemi itu saya sampai tanya istri saya, kita masih punya duit berapa ya? Kita sampai hampir gadai sertifikat rumah ya buat cari dana karena saham lagi bagus ya. Beli saham bagus ya dan terbukti ya tahun 2020 kita untung besar di pasar modal ya. So, nggak bisa diperlakukan sama ya. Setiap wanita berbeda. Rila, coach nanti dikasih ilustrasi atau rules of thumb berapa minimum jumlah investasi mengejar target profit tertentu dalam kurun waktu tertentu plus tidak secara detail ya nanti itu strateginya nanti dari strategi itu biasa di hari Kamis Bu Rila ya. Desti, saya punya akun di Bareksa, apakah bisa untuk latihan? Selama Anda ngerti cara beli, cara jual, no problem, Anda bisa pakai itu ya. Jason, coach untuk MNC Sekuritas ada aplikasi di smartphone ada di Anda cari di Google Play namanya Motion Trade. Nah, tapi Anda harus buka account-nya, buka sekuritasnya. Kalau enggak, ya Anda enggak bisa kepake. Anda harus karena harus connect ya, baru Anda bisa pakai. Pak Jimmy, nah, Anda tanya saham, saya nggak bahas. Nanti kalau saya bahas satu, keluar 900 saham, pusing ya buat pemula. Apalagi ini baru hari pertama. Ya, sorry Pak Jimmy. Bu Fani, nah, ini juga tanya saham ya. Saya juga nggak ini. Tapi anyway, kalau saham tambang tidak kita sarankan untuk invest ya. Karena saham tambang itu sangat terpengaruh harganya dengan permintaan pasar di luar negeri ya. Biasanya saham tambang, PTBA, ITMG, Adaro itu buat trading, bukan buat invest ya, Bu Fani. Wildan, coach, mending fokus untuk kejar dividen atau capital gain? Capital gain dong ya, masa dividen? Dan apakah capital gain linear dengan dividen? Tidak ya. Jadi buat teman-teman yang baru ya, keuntungan saham itu ada dua ya, ada nama capital gain. Capital gain itu selisih Anda beli dan jual. Jadi ketika misalnya Anda belinya di harga 100,
Ketika dia naik di 1.200 Anda jual. Jadi keuntungan Anda 20%. Itu capital gain. Nah, kalau dividen adalah keuntungan dari bisnisnya. Tadi kan saya udah bilang bahwa ketika Anda beli saham, yang Anda beli adalah bisnisnya. Nah, ketika bisnisnya untung, ya, nah itu harus diputuskan di RUPS. Nah, misalnya katakan, misalnya contoh BCA, Anda beli saham BCA, BCA untung nih, untung tahun ini, tahun lalu 2023 10 triliun misalnya. Nah, setelah kemudian di rapat RUPS, rapat umum pemegang saham, diputuskan bahwa oke, tahun kemarin 2023 kita untung 10 triliun ya. Nah, 5 triliun ini akan kita pakai buat capex ya, buat apa? Nambah modal, buka kantor misalnya di Papua, buka kantor di daerah timur segala macam kan butuh dana ya. Nah, kemudian 5 triliunnya akan kita bagikan kepada para pemilik saham. Nah, itu namanya dividen. Tapi saran saya jangan ngejar dividen karena biasanya kecil ya. Pertama kecil, kecuali Anda beli berapa miliar di saham tersebut, di satu saham ya. Jadi kalau Anda punya BCA, Anda punya 10 miliar di BCA, ya Anda bolehlah tungguin sahamnya ya. Tapi kalau Anda cuma punya 5 juta, 10 juta, yang bunyinya masih juta-juta, itu dividennya kecil ya, cuma buat beli es teh tawar, es teh manis, mentok-mentok cuma traktir anak makan pizza ya. Jadi jangan ngejar dividen. Itu yang pertama. Kedua, ada yang namanya dividen trap. Dividen trap itu Anda ngejar dividen ya. Begitu kumdet istilahnya hari terakhir ya untuk kalau Anda punya sahamnya akan dapat dividen, besoknya sahamnya langsung turun. Nah, Anda pusing tuh begitu dia turun, Anda nggak tahu kapan dia naik. Jadi kalau Anda ngejar dividen, ya duit Anda bisa nyangkut di sana ya. Duit besar Anda. Jadi jangan ngejar dividen ya. Kita tidak menganjurkan. Krisma, coach, untuk saham invest, apakah perlu stop loss atau kalau saham turun dibiarkan saja? Kalau invest kita jarang, ya bukan berarti tidak pernah. Kita jarang cut loss. Kita baru melakukan cut loss jika terjadi perubahan fundamental. Apa itu perubahan fundamental? Jika tiba-tiba presidirnya, direkturnya resign, nah itu perubahan fundamental tuh karena top manajemennya resign. Tiba-tiba bisnisnya berubah. Dulu misalnya dulu kita pernah contoh misalnya LPPF ya, saham Matahari Department Store. Dulu kan rame ya, tiba-tiba sekarang sudah ganti. Orang lebih cenderung belanja online. Jangankan Matahari Department Store. Tanah Abang aja bisa sepi gara-gara online ya. Jadi perilaku perilaku orang-orang berubah ya dari belanja offline jadi belanja online. Nah, itu bisa mempengaruhi itu. Nah, kalau saat itu terjadi Anda cut loss. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang besar terjadi, fundamental yang besar terjadi, kita jarang cut loss ya. Kita cuma akan cut loss jika terjadi perubahan fundamental. Makanya besok pelajaran penting ya, ngerti fundamental dulu ya. Pak Pramono, Coach, untuk investasi, saham dikatakan harga bagus untuk beli itu apakah selalu dari kejatuhan harga yang signifikan atau ada rumusnya? Ya, itu nanti di hari Rabu ya akan dikasih tahu ya. Ibaratnya begini Pak Pramono, secara umum aja ya. Mobil 500 juta itu mahal apa murah Pak Pramono? Anda kan bingung kan? Kalau Anda suka mobil, Pak, mobil 500 juta mahal apa murah? Ya tergantung Pak, mobil apa? Kalau Anda bicara mobil Daihatsu, sorry ya yang Avanza, model Daihatsu yang model-model yang itu, kalau Anda beli sahamnya beli 500 juta ya mahal ya. Tapi kalau Anda belinya Lamborghini, Alphard belinya, pokoknya saham-saham yang mobil-mobil yang rata-rata ya di atas 1M, 2M, Anda bisa belinya 500 juta, yang murah ya. Jadi itu beda. Atau Anda tanya, Pak, rumah harga 1M itu mahal apa murah? Ya tergantung Pak Pramono ya. Kalau rumah 1M ya di kampung ya dengan luas sekian-sekian ya mungkin jadi mahal. Tapi kalau Anda bilang rumah 1M di Pondok Indah, di PIK, di BSD, ya murah. Tapi juga Anda harus lihat ukurannya berapa ya. Itu juga membedakan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa harga bagus itu ketika jatuh dan sebagainya, harus dilihat lebih lanjut. Ya, tadi saya udah bilang
cantik itu relatif. Anda lihat cantiknya dari mana? Dari kulitnya, dari posturnya, atau inner beauty-nya, smart-nya, ya, dan segala macam ya. Ada banyak yang harus dilihat Pak Pramun. Joyce, bagaimana dengan BTC? Sami mawon, ya BTC kan sama aja, kripto. No? Zakman, Coach, untuk invest minimal atau maksimal berapa jumlah saham dalam porto? Tadi saya udah bilang 5 sampai 10. Apakah saham harus beda-beda sektor sebaiknya ya, tapi boleh satu sektor dua. Misalkan Anda mau perbankan, Anda boleh, kalau saya perbankan, saya sukanya BCA BRI. Buat saya itu cukup ya. Anda boleh dua ya. Biasanya maksimal. Nah. Sherin, Unilever, Maasi, Nyungsep. Ya, saya nggak bahas dulu ya. Nanti panjang dan lebar. Zakman, parameter apa saja yang perlu dianalisis untuk menentukan by the way saham tersebut sesuai untuk invest. Nah, itu materi besok dan Rabu, Selasa dan Rabu Pak Zakman. Itu pertanyaannya singkat, jawabnya 2 sesi Pak Zakman. Sherin, lihat saham under value gimana? Itu juga jawabannya hari Rabu. Ya. Zakman, kalau harga saham tidak gerak banyak tapi tetap bagi dividen, apakah tetap hold? Nah, itu Anda harus curiga ya. Salah satu yang harus Anda curigai adalah ketika perusahaannya rugi, ya, ketika perusahaannya rugi atau ketika laporan keuangannya turun, ya, keuntungannya turun, tapi sahamnya naik, Anda harus curiga. Berarti ada something wrong, something wrong, ada sesuatu yang salah ya. Nah itu tidak dianjurkan untuk invest ya. Jimmy, Coach, bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan dari perusahaan yang kita beli sahamnya? Seperti perubahan fundamental yang Coach katakan. Ya baca. Ya, sekarang udah banyak kok. Anda gampang. Ya, Anda mau baca apa aja, tinggal Google gampang. Ya, istri saya dulu analis. Dia cerita dulu, dia misalnya ya, dia mau analisa atau dapat laporan keuangan dari ICBP, Indofood. Dia harus telepon ke Indofood, ya minta ketemu sama jajaran manajemen, minta laporan keuangan, dan dia mesti datang ke sana, ketemu, interview dan segala macam. Nah, sekarang gampang, Anda tinggal Google aja, mau cari berita apa ada di Google. Nah, yang perlu Anda tahu, nah itu beritanya benar apa enggak ya. Nah, kalau saya biasanya baca di Kontan, kemudian saya baca untuk lihat perkembangan secara umum ya, baca Kontan, baca Investor Daily, baca bisnis bisnis Indonesia. Kemudian biasanya kalau selang hari-hari ya saya bacanya Detik Finance. Nah, itu yang ini ya. Nah, kalau Anda pengen baca perusahaannya lebih lanjut, pertama Anda bisa masuk ke websitenya ya. Rata-rata sekarang perusahaan-perusahaan besar yang bursa itu ada website ya. Anda tinggal cari aja di Google websitenya, atau Anda tinggal kalau nggak mau pusing ya cari di IDX saja, di bursa itu ada ya. Sekarang gampang Pak Jimmy. Yang penting mau aja ya. Kusno, coach, untuk investasi suatu saham idealnya berapa lama untuk taking profit segera? 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, kalau normalnya kita 6 bulan sampai 24 bulan. Ya, kenapa? Ya karena kadang-kadang ada bulan bagus, tahun bagus, ya ada saatnya lagi jelek. Jadi worst case-nya bisa 2 bulan, Pak Kusno. Ya, semoga menjawab. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu materi kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa besok malam 7.30 bersama dengan Coach Ferdi. Selamat malam, ciao.